banyak penipu juga di mereka pura-pura jadi pemilik kos. Terus nanti suruh DP buat buat nahan ya istilahnya uang jadi. Habis itu udah hilang aja habis itu dia. Bener. Mau pindah juga sih kemarin kita mencari tempat tinggal tuh sangat tricky sih. Sangat tricky. Kita 3 hari. Kita akhirnya 3 hari nginap di penginapan. Itu tidak terjadi di Jogja dan Tangerang. Di Jogja dan Tangerang tuh kayak kalau mau nyebrang tuh kayak gacha. Aku tuh ada satu momen ya dimana aku duduk terus aku ngeliat kan, gila kita cuma ngabisin segini, kayak kita kalau dinner date di Jakarta, Tangerang. Iya di Tangerang aja tuh abis segitu tapi makan doang, habis makan pulang. Ya paham deh kenapa orang-orang tuh seneng banget ke pantai di Bali ya. Beda ternyata. Halo Ibu. Halo Ibu. Udahlah cantiknya, ada bunga apa itu? Ada bunga apa ini namanya? Aku juga nggak tahu. Hai semuanya, apa kabar? Apa kabar semua? Maaf kita lama tak jumpa. Backgroundnya berubah lagi. Backgroundnya berubah lagi. Kayak yang kita bilang waktu di ini ya, pas awal tahun kita bikin podcast, tahun ini emang bakal berubah-ubah tempat terus. Gitu. Dan kalau sekarang nih kita ada di mana sayang? Clue-nya Apa? Clue-nya? Dewata. Waduh, itu bukan clue ya. Nih, kita sekarang ada di Bali. Tepatnya ada di nggak tahu ya. Ya, pokoknya di Bali. Di Denpasar, udah lah. Daerah Denpasar. Betul. Gitu, kita udah pindah tempat lagi nih. Setelah kemarin 4 bulan ya kita di Jogja. Kurang lebih 3 bulan saya deh. 4 bulan kita di Jogja. Terus kita baru di awal bulan Juni kemarin kita akhirnya decide buat kita pindah ke Bali. Naik apa? Naik mobil. Dari Jogja. Wah. Buat suami aku, dia nyetir loh. 2 hari ya. 2 hari. Kita berhenti dulu soalnya di Baluran ya. Baluran berhenti dulu. Aku pingin banget ke Baluran National Park. Terus jadi kita berhenti dulu bobo di Baluran, terus baru nyambung ke Bali. Nyebrang naik ferry kemarin. Naik ferry ya, mobil kita naik ferry. It was fun. Gimana sayang rasanya nyetir gitu dari Jogja sampai sini? Achievement sih yang pasti ya. Lumayan lo bisa pindah pulau loh. Tapi ya capek sih pasti sih. Capek karena sebenarnya karena jalanannya begitu sampai ujung keluar tol tuh kecil-kecil tuh loh. Dia udah banyak truk, banyak bis, jalur pantura ya orang nyebutnya ya. Pantura ya? Itu pantura? Kemarin sih itu gitu. Yang pantura, oke. Ya pokoknya kayak abis begitu berhenti tol di Probolinggo ya kalau nggak salah ya. Probolinggo. Itu dari situ untuk nyampe ujungnya tuh ke Baluran Banyuwanginya tuh lama. Lumayan lama sih ternyata. Lumayan lama, dan balapan sama truk-truk udah nyampe di Gilimanuk ke Denpasar tuh juga. Sama. Sebenarnya yang lebih repot lagi di Gilimanuk itu jalannya belok-belok sih. Ya, dan ini naik turun loh, dia agak gunung loh. Agak serem sih, banyak monyet ya. Dan banyak monyet ya, lucu deh. Ya pokoknya kita sekarang udah di Bali dan mungkin podcast pertamanya waktu di Bali ini adalah kita pengen bahas gimana rasanya kita udah hampir sebulan ya tinggal di sini gitu. Udah 3 minggu atau 2 minggu sekarang? 3 minggu. 3 minggu kita tinggal di Bali sekarang. Ya. Begitu. Kita mulai dari yang paling ini dulu deh, pas nyampe, yang mengejutkan. Hal-hal mengejutkan yang kita sadari setelah kita tinggal di Bali. Yang pertama, itu adalah kalau dari aku yang pertama kerasa banget ya, itu adalah pengendaranya. Oke, pengendaranya kenapa tuh? Pengendaranya nggak tahu, mungkin karakter dari Jogja kali ya. Di Jogja itu kemarin kita sempat ngobrol juga sama orang Bali. Jadi kayak aku nanya, di Bali itu orang enak banget klakson, gampang banget klakson. Lebih kayak Jakarta ya? Lebih kayak Jakarta, cuma menurutku lebih sering gitu loh. Iya sih. Menurutku lebih sering. Nah terus pas aku ngobrol malah mereka nanya, lah kenapa kamu gak klakson di Jogja? Gitu. Di sini maksudnya? Enggak, di Jogja. Oh di Jogja, di Jogja kita gak pernah klakson kan. Berarti terus aku bikin kesimpulan bahwa emang di Jogja yang terlalu lembut. Iya, ada apa-apa kita enggak. Iya lagi kayak kalau misalkan di depan lagi ada bapak ngayuh becak gitu, aku kadang-kadang aku tungguin aja, nggak apa-apa lah pelan-pelan. Ntar kalau misalnya kosong baru disalip gitu. Tapi aku nggak akan ngelakson bapaknya. Kalau di sini orang cukup vokal dengan klakson mereka dan itu agak mengagetkan ya. Cuma kayaknya orang sini udah biasa aja gitu loh. Udah biasa sih kayak gitu. Yang aku rasain, aku baru sekali kan nyetir di sini kemarin pas ke gym sendiri karena kamu nggak ikut kan. Itu
by the way aku bukan a good driver. Jadi aku waktu itu lagi udah nyian kanan nih. Nah biasanya di kota-kota di mana aku pernah nyetir ya itu adalah di Tangerang dan di Jogja. Itu kalau desain kanan tuh motor yang kanan itu akan pelan-pelan melan terus dia akan ke kiri. Maksudnya dia akan melan gitu loh, karena dia udah mau ke kanan, dia nggak bakal maju. Iya. Dia akan kayak melan-melan entah nungguin di belakang atau dia ngasih jalan atau dia pindah ke kiri untuk nyalip aku kalau dia pengen nyalip. Nah ini udah udah nyan kanan, terus 3 motor loh, zung so kayak ini kapan aku nyebrangnya, maksudnya kapan aku beloknya gitu, aku kayak panik gitu. Jadi itu menarik, tapi yang menarik adalah sangat menghargai pejalan kaki. Betul, itu Menurut beberapa aku, kali kita lewat kalau lagi nggak pakai kendaraan, itu dikasih nyebrang gampang dikasih banget. cepet banget. Jadi kita cuma ngelangkah, mereka semua pada berhenti. Itu enak banget. Dan itu tidak terjadi di Jogja dan Tangerang. Di Jogja dan Tangerang tuh kayak kalau mau nyebrang tuh kayak gacha. Kayak bener-bener kayak gimana nih, kalau di sini kayak bener-bener kayak berhenti orang-orang ya, meskipun nggak ada zebra cross juga, tetap aja jalan zebra cross, tapi berhenti terus kayak mereka sangat merespek pejalan kaki gitu. Setuju yang situ. menurut aku menarik. Tuh. Lagi satu. Wih. Apa? Itu ini masih dengan traffic ya berhubungannya ya. Tukang parkir. Oh iya benar. Tukang parkir di sini banyak. Iya, standar kita nggak banyak ya. Untuk Tapi aku baca orang Bali ngerasa udah banyak tukang parkir di sini. Jadi tapi enggak men, maksudnya kayak kita tuh kalau misalnya terutama di Jogja sih, menurut aku yang parah banget banyaknya tuh di Jogja. Kayak kita mau belanja ke Indomaret aja, kadang-kadang tuh kayak nggak jadi belanja karena nggak ada uang kecil buat parkir, nggak punya uang cash gitu. Nah di sini tuh nggak perlu khawatir itu ya. Sini mau ke Indomaret, mau ke Alfamart, mau apa ya segala macem. Dan kalau bayar pun biasanya 3.000 rate-nya. Dan mereka jujur kayak kita pernah ya, karena kita kebiasaan ngasih 5.000 gitu kan. Kita kasih 5.000 terus mau pergi, terus bener kayak nggak mau kembali gitu. Oh nggak usah buat bapak, kayak jujur banget gitu loh. Maksudnya kalau biaya cuma 3.000. Soalnya itu saya kalau di Jogja nggak dikembaliin itu. Iya, kalau pura-pura nggak lihat. Iya, dia langsung kayak pura-pura. Dan kalau ada kan nggak terlalu banyak bapak parkir ya. Tapi kalau misalnya bapak parkir pun beneran kerja, maksudnya itu bener-bener nggak berhentiin traffic, bener-bener ngeluarin gitu. Kalau Jogja tuh kadang-kadang pas datang dia nggak ada, pas pergi dia ada, pas pergi juga dia ambil duitnya terus dia udah hilang. Yang lain abis itu. Iya, makanya itu agak-agak emosi sih kadang-kadang. Gitu, that's a good thing ya, yang menarik gitu. Jadi ya tapi bayar bensin masih rata-rata butuh cash, tuh yang aku bolak-balik beberapa kali kayak mayoritas di pom bensin turun ke ATM soalnya. Benar turun ke ATM terus ngambil nggak ada BCA lagi, jadi kena cas kan 7.000 tuh lumayan ngambil gitu. Jadi tetap harus megang cash ketika lagi di Bali karena mayoritas lebih masih prefer pakai cash. Ya itu betul. Nah kalau aku yang waktu tuh cukup shocking sih pas kita pertama nyampe ya dari Baluran. Itu ada dari Baluran ke Gilimanuk terus kita ke Kuta kan. Terus hal pertama yang kita lakukan adalah nyari tempat tinggal. Itu betul. Nah, udah sering banget sih baca ini di threads gitu ya, kayak nyari tempat kos atau tempat tinggal di Bali itu kayak war. Kayak bener-bener kayak perang gitu. Terus katanya lebih susah nyari kos atau tempat tinggal di daerah Denpasar. Kalau ngomongin Bali itu mungkin kita lebih ke Denpasar ya, karena tinggal lagi daerah Denpasar. Di Denpasar dibanding nyari kerja katanya. Terus kita kayak masa sih gitu. Dan kita kan udah beberapa kali pengalaman pindah-pindah kayak kos, tempat tinggal dan sebagainya gitu. Nah bener lagi gitu maksudnya. Emang beneran susah. Ceritain gak ya? Ceritain aja deh, ceritain. Jadi udah kan kita sampai. Nah terus kita sampai itu belajar dari pengalaman. Emang kalau nyari tempat tinggal itu gak bisa kayak hamin sebulan udah nyari gitu. Enggak, sebenarnya hamin beberapa hari karena keluar masuknya orang tuh cepet banget gitu. Jadi memang waktu kita lagi perjalanan pertama dari keluar Jogja barulah kita mulai cari-cari tempat tinggal gitu. Nah dapat kita beberapa tempat tinggal. Pertama yang di notice adalah ketika kita waktu itu nyarinya di daerah Kuta dan Denpasar, Renon, Sanur gitu-gitu, adalah harganya mahal. Sebenarnya gini ya, jadi mahal murah tuh relatif gitu. Aku selalu nge-share di threads juga tuh orang kayak masih ada kok yang 900.000 atau sejuta gitu orang. Iya pasti ada gitu ya. Cuman misalkan biaya budget yang kita keluarin di daerah Denpasar versus kita keluarin di Jogja versus kita keluarin di BSD, itu kualitas dari angka yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan tuh beda. Betul. Iya gitu.
ya kan. Jadi kayak misalnya punya budget berapa, 2 juta gitu misalkan, kualitas tempat tinggal atau kos-kosan yang didapetin di Jogja itu bagus karena Jogja lebih murah ya. Di Tangerang itu bagus juga, di sini tuh kayak cukup gitu istilahnya. Jadi intinya adalah mahal murah relatif, tapi intinya kalau dengan budget sekian itu untuk mendapatkan standar yang sama harus nambah kalau di sini gitu. Betul. Dan kita standarnya kita tinggal di rumah ya. Maksudnya kita kerja dari rumah. Jadi untuk tempat tinggal tuh kita memang itu yang lumayan nyaman lah. Lumayan cukup nyaman, gitu. Jadi kita memang nyarinya yang standarnya seenggaknya ada dapur, ada wifi, ada kulkas, ada. Pokoknya udah siap lah buat kita udah siap tinggal Jadi gitu. Karena kita juga masak. Sehari nggak keluar rumah tuh nggak pusing Nggak gitu pusing, loh. Di rumah semuanya iya, ada. benar-benar gitu. Jadi wah itu nyari PR banget, men, gitu kayak susah gitu. Pertama masalah yang dihadapin adalah jalannya kecil-kecil. Betul, kayaknya aksesibilitas. Kita kan bawa mobil soalnya ke sini ya. Jadi kalau kita naik motor itu enak banget sebenarnya. Betul, jadi Bali itu banget. sangat motor friendly banget. Tapi sama mobil, ini tempat kita sekarang aja sebenarnya jalan masuknya juga agak kecil ya. Cuma mobil satu masih lewat gitu loh. Kita kemarin beberapa tempat ada yang nggak bisa sih kalau mobil sama sekali sih, harus motor sih. Nah tapi kemarin tuh sempat unik juga, ada satu tempat yang dia hanya motor nih. Tapi harganya lumayan mahal. Jadi mention aja. Ya kita berapa, 5,5 ya? 5-6 juta. Jadi kayak itu pengalaman baru sih. Bukan gimana ya? Maksudnya bukan karena kita terbiasa nyari di tempat yang misalnya kayak Tangerang atau Jogja. Kalau misalnya angka segitu tuh biasanya aksesibilitasnya bisa bawa kendaraan 2 mobil. 2 juta tuh udah bisa parkir mobil biasanya. Gitu. Nah ini baru pertama kali denger harganya segitu dan gak bisa parkir atau gak bisa bawa mobil gitu, kayak sesuatu yang baru. Ya, tapi memang itu pasarnya dia mungkin lebih ke orang luar negeri kali ya, yang memang bawanya kendaraannya motor gitu kan. Di sini kan kebanyakan bukan mobil, kita kan karena memang lagi pindah-pindah jadi mobil bukan motor. Tapi itu kaget banget, aku udah kayak pede banget kan, kita mau nyamperin gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku feeling aja nanya gitu sama yang punya, kayak ini bisa bawa kendaraan mobil kan ya? Oh nggak bisa, wah nggak jadi kita nyamperin. Saat itu juga langsung kayak aduh nggak bisa, udah cancel bye. Cuman itu kayak cukup shocking gitu loh, karena kayak kalau di beberapa kota lain tuh hal yang otomatis tuh bisa biasanya gitu, tapi ternyata di sini di Denpasar di Kuta kasusnya beda gitu. Itu cukup ini juga sih, kemarin kita mencari tempat tinggal tuh sangat tricky sih. Sangat tricky. Kita 3 hari kita akhirnya 3 hari nginep di penginapan sampai akhirnya kita final dapat penginapan dapat tempat tinggal kos yang sekarang di daerah Denpasar ya. Di daerah Denpasar, dan itu tuh juga bener-bener pokoknya kita tuh ngecek, akhirnya kita berhasil ngecek 3 atau 4 tempat tinggal gitu yang kita hampir deal gitu, maksud kita udah nego-nego dan lain sebagainya. Itu semua baru kosongnya H-1. Jadi kayak kalau kita datang kayak minggu depannya atau kita datang kita datang beda 4 hari, beda 5 hari, wah itu udah udah gone gitu, udah diambil sama orang gitu, itu. Jadi kita masuk ini aja tuh di tempat yang ini tuh masih bau cat banget karena baru di polish, karena orangnya baru keluar sebelum kita, sampai sekarang ya masih ada bau cat. Kadang-kadang kalau dari luar masih kecium. Kita kayaknya udah menghirup setiap hari. udah katam. Hidupnya udah lewat aja sih. Gitu. Jadi itu hal yang menarik sih. Jadi memang perlu effort ekstra, dan tipsnya adalah kalau buat siapa tahu di sini ada dengerin yang mau pindah ke daerah Denpasar Kuta, itu adalah siapin deh kayak semacam kayak 2-3 hari ya untuk biaya nginep di penginapan aja, murah aja lah, nggak usah mahal-mahal. Karena nggak bisa ternyata langsung dapat sih. Karena datang langsung dapat itu agak sulit, dan sayang aja sih menurutku. Kayak misalkan kemarin kita hampir nyerah, terus kita hampir masuk ke satu tempat yang harganya sama kayak gini. Jadi kita tinggal sekarang kayak loft gitu, kayak mezanin. Jadi dia atas bawah, nanti aku masukin sini deh. Kayak atas bawah, jadi cukup luas gitu. Nah waktu tuh ada nawaran harga sama persis kayak di sini, tapi dia studio. Jadi kecil banget, sempit banget ya. Bagus sih sebenarnya. Cuma kalau kita bandingkan sama ini jauh banget. Kita tuh hampir ngambil yang itu, tapi nggak tahu kenapa dalam hati kayak tunggu dulu deh, cari lagi gitu, bener-bener cari kayak puluhan lah aku chatin orang-orang itu yang punya. Dan fun fact ya, setelah kita tinggal di sini udah ada beberapa orang yang waktu itu aku chat-chatin kayak ada kamar kosong atau dia chat balik, iya kayak masih butuh kamar nggak gitu ya. Jadi di situ tuh bener-bener kayak tek-tekan banget deh gitu tempat tinggal, kayak semi housing crisis. Mungkin nggak ngerti deh apakah ini namanya housing crisis gitu. Cuman kalau bener-bener nyari
itu moga-moga bisa ketemu sih. Ini kita juga bener-bener blessing banget dapet ini. Kayak fun fact, nyarinya adalah waktu itu udah di titik aku bukain Google Map terus aku pencetin satu-satu yang ada gambar rumahnya. Dan kalau dia kata-kata ada kos-kosan, aku ngambil nomornya dari Google itu, nomor HP-nya, terus aku chat orangnya di WhatsApp. Udah sampai di titik itu karena lewat kayak aplikasi, lewat TikTok gitu-gitu tuh, wah kacau sih, nggak dapet. Banyak penipu juga di TikTok tuh. Banyak penipu juga, bener, itu juga mesti hati-hati banget ya. Mereka pura-pura jadi pemilik kos, terus nanti suruh DP buat buat nahan ya istilahnya uang jadi. Habis itu udah hilang aja habis itu dia. Bener, jangan pernah bayar apapun sampai sebelum datang. Ya, sampai ngelihat tempatnya karena ternyata banyak banget penipuan gitu. Banget. Dan kadang-kadang kalau misalnya kalian ngerasa kayak, wah ini misalnya ber-TikTok gitu ya, ih bagus banget, masa kayak gini segede gini kamarnya mezanin gitu biayanya 2 juta gitu. Rata-rata mereka pasang harga 1,8 itu biasanya penipu. Kalau 1,8 tapi besar banget itu udah nggak mungkin. Bener. Nggak mungkin. If it's too good to be true, it is too good to be true. Ya itu percaya kayak gitu. Ada soalnya kasusnya kayak aku denger penipuan sampai ownernya bilang itu orang yang ngomong di TikTok tuh bohong, harganya nggak segitu gitu. Jadi kayak owner yang punya tempatnya tuh juga sampai sebel gitu loh. Kenapa orang-orang pada pakai properti dia untuk bohong gitu istilahnya. Kayak harganya nggak segitu ya teman-teman, nggak, aku biayainnya lebih gitu karena memang fasilitasnya lebih dan lain sebagainya gitu. Wah gila sih, bener-bener nightmare banget sih itu. Aku bener-bener agak trauma sebenarnya kayak beberapa hari pertama pas kita nyari tempat tinggal di sini. Tapi once that was over, starting to live the life, macam routines gitu, we started to enjoy it. Yeah, we started to like it. I like being here. Another thing yang ternyata menarik dan tidak sesuai dengan yang di thread adalah harga makanan tuh nggak semahal itu. Kalau kalian pakainya di tempat turis, iya mahal. Memang kita beberapa kali ke tempat turis lumayan ya. Emang harganya gini deh, kalau misalkan makan ke tempat turis, harganya itu harga Jakarta. Tapi kalau makan seperti warga lokal aja ya, ke warung, ke ke rumah makan yang biasa gitu. Karena kita tinggal di pemukiman ya, bukan di tempat turis ini gitu sekarang. Bukan di Canggu gitu ya tinggalnya. Itu kadang-kadang bisa sama kayak Jogja loh. 30.000 berdua masih dapat. 30 berdua masih dapat. Atau misalnya kalau makan yang kayak agak enak dikit ya 40, 50, 60 gitu. Maksudnya makan yang kayak keluar gitu, makan ayam apa gitu. Ya sama kurang lebih terakhir kita di Jogja daerah Sleman juga segituan gitu istilahnya. Jadi makanan sih ternyata surprisingly tidak mahal ya. Iya, menurutku nggak mahal loh ya. Aku nggak bilang Jogja tuh murah banget. Lebih murah dari Tangerang. Lebih murah dari BSD. Jadi nggak semurah Jogja, tapi masih sedikit sama. Nambah dikit lah kurang lebih. Nambah dikit, tapi kalau dicari kadang-kadang ada yang bisa se-Jogja bahkan. Ada, iya. Masih ada gitu. Jadi soalnya di sini juga banyak warung-warung Jember gitu kan. Iya, warung-warung Jember. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak, oh di Bali mah udah mahal gitu. Mahal kalau makannya di restoran yang kayak gitu mulu. Betul, dan aku belajar bahwa itu ternyata ya kalau orang-orang di threads atau di mana suka ngomong kayak Bali sekarang udah mahal bla 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 gitu. Itu daerah sih. Benar. Aku kemarin juga kena soal dibilangin sama orang, terus aku pikir iya juga ya gitu. Iya, kalau misalnya tinggal di daerah Seminyak, Canggu atau apapun yang sering banyak di TikTok itu, ya itu mahal karena itu memang targetnya adalah expat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tinggal mungkin di daerah Denpasar atau daerah yang lebih orang pemukiman, masih normal kok, maksudnya masih harga Indonesia gitu loh. Dan kita nyarinya memang yang kayak gitu ya, karena kan kita lagi mengetes tinggal di sini gimana rasanya, bukan sebagai turis tapi sebagai warga lokal tuh kayak gimana vibe-nya, gimana rasanya. Dan ternyata selama ini aku kalau nge-review tiap minggu budget kita masih aman-aman aja sih, maksudnya masih masuk-masuk aja gitu. Jadi makanan tuh oke. Dan kayak oh my god, sorry ya yang nggak makan B2 ya, tapi wah B2 di sini aksesnya gampang banget dan murah banget. Kemarin kita kalau di for konteks ya, di Jogja kita tuh suka makan namanya Bukomang. Bukomang tuh enak banget menurut kita ya. Itu enak banget. Kita kalau tiap pulang ke Jogja nggak mungkin. Pasti makan Bukomang. Jadi, di Jogja kita makan B2 Bali gitu. Walaupun kita hanya 3 hari, pasti ada sehari ke Bukomang tuh ada. Kita suka banget soalnya. Dan itu harganya 35.000 paling murah. Betul. Sekarang lagi naik jadi paling mahal 50.000 kalau nggak salah dulu. Pokoknya naik lah. Tapi emang enak dan porsinya gede, selalu kenyang makan situ. Kemarin kita di sini cari 28.000 ya. Iya. 25 kalau pokoknya 20 ribuan doang gitu, nggak nyampe 30. Kita sempat sehari nge-grab food ke rumah 50.000 2 porsi, udah sama ongkir. Udah sama ongkir. Aduh. Gila. Dan
bahan itu dengan mudah ditemukan di supermarket. Jadi nggak usah hunting ya. Betul. Kemarin akhirnya dia pertama kali ngebikin samcan kayak goreng gitu, crispy gitu ya. Crispy. Samcan crispy karena kalau misalnya di tempat lain di Jogja tuh mahal. Iya harus ke pasar gitu. Di Tangerang banyak tapi harus ke pasar atau kayak ke tempat-tempat khusus, nggak ada di supermarket biasa. Paling mentok bacon. Di Jogja kita mau beli bacon mahal banget ya ampun. Waduh susah banget gitu. Susah banget. Jogja tuh susah ya buat yang pada suka-suka kayak B2 gitu. Jogja makanya lebih mahal di Jogja. Lebih mahal gitu. Tapi kalau di sini pengen makan di GoFood banyak, di supermarket ada. Kemarin ada yang kualitasnya apa harganya beda. Iya, ada mau yang bagus sampai yang jelek ada semua kualitasnya. Supermarket ya. Itu bahkan di Grand Lucky. Iya itu di Grand Lucky kita beli. Iya di Grand Lucky biasa, kan? di Grand Lucky Tangerang enggak terlalu ada. Enggak ada itu pork belly gitu enggak ada. Iya sih, benar-benar yang kayak ya udah gitu. Jadi kayak sangat mudah aksesibilitasnya. Jadi itu buat penggemar-penggemar itu very 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 good news. Terus apa lagi ya? Apa ya kalau yang kemarin juga kita ke beach club ya. Oh ya benar, kayak mungkin itu lebih ke arah kayak entertainment kali ya. Maksudnya kita juga sempat bahas di yang Jogja Jakarta kayak kalau di Jogja ke gunung gampang, ke pantai gampang gitu. Cuman itu yang kita ngomongin adalah minusnya pantainya tuh kayak biaya mahal. Kalau misalkan ya itu mau masuk tuh udah mahal sebenarnya juga kadang-kadang nggak terlalu oke ya. Soalnya pantai kualitasnya dan banyak modelnya banyak karang gitu lah gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain sih aku rasa kalau di pantai Jogja tuh selain main air nggak bisa ngapa-ngapain ya paling makan ikan gitu kan. Iya kayak menarik tapi ya paham deh kenapa orang-orang tuh seneng banget ke pantai di Bali ya. Beda ternyata. Kita udah ke beberapa pantai selama di sini. Sebenarnya ini disclaimer aja. Sebenarnya kita lebih bisa ke banyak pantai. Cuma sebenarnya 2 minggu setelah nyampe tuh aku sakit parah. Jadi kita baru bisa explore-nya nggak sebanyak itu. Seminggu sakit demam sampai ke dokter. Iya, seminggu recovery makanya benar-benar. Tapi itu tetap nyempetin ke beberapa pantai ya. Betul. Kayak dari rumah kita nih paling dekat Batu Belik. 15 menit. Kalau naik motor. Kalau naik mobil 40 menit tuh gitu kita nyoba. Udah sunsetnya udah di bawah gitu, tapi tetap cantik banget sih gitu. Kita udah ke Kute, kita ke Melasti, ke Sanur gitu-gitu dan kecuali Melasti nggak ada yang bayar ya, masuk hanya bayar parkir. Betul lagi. Ya, kalau di Melasti bayar tapi itu cuma 10.000 dalam 5.000 tapi bagus banget pantainya. Tapi masalahnya Melasti tuh emang beda. Aku ngeliatnya dibanding pantai-pantai lain. Jadi selatan sih. Iya, dan dia bunch of beach clubs di situ soalnya. Iya dia banyak banget beach clubnya di situ dan kita akhirnya datang ke salah satu beach club. Tapi kita nyari dulu juga di TikTok gitu ya. Itu cara yang paling sederhana lah. Iya yang kayak menghindari panas aja sebenarnya gitu karena di sana panas dan kita tuh abis kayak sekitar jadi minimumnya tuh untuk kita stay di situ yang kita ngambil ya kayak di hamak gitu itu kayak 150 per orang. Tapi ujung-ujungnya kita habis kayak 350 udah include tax dan lain sebagainya. Iya. Kalau nggak sama tax 300-an. Kalau nggak sama tax 300-an berapa gitu. Wah, tapi itu aku tuh ada satu momen ya dimana aku duduk terus aku ngeliat kan. Gila, kita cuma ngabisin segini kayak kita kalau dinner date di Jakarta, Tangerang. Iya, di Tangerang aja tuh abis segitu tapi makan doang, habis makan pulang. Teringat waktu kita makan ini ya, steak waktu itu ya. Iya, makan steak. Itu 2 kali lipatnya itu. 2 kali lipatnya. Makan itu enak sih, experience-nya seru sih. Beda makan sih. Terus pulang. Ini tapi ini beach club kita memang kita pilih yang lebih affordable ya. Maksudnya banyak juga yang kayak sekali masuk 600.000 gitu. Maksudku kita lebih ke arah kita tahu bahwa beach club yang mahal-mahal ini targetnya adalah bule. Iya, tapi kemarin juga kita doang sih yang orang Indonesia. Ya tapi ya sih, cuma maksudku itu yang menurutku paling masuk akal untuk orang Indonesia ya. Iya. Soalnya selain itu ini mungkin lebih ke arah kayak gini. Kalau dicari masih ada. Tapi harus bener-bener nyari ya. Gak semuanya kayak sekali masuk. Ada juga maksudnya kemarin sepupuku cerita dia mau masuk sekali masuk entrance fee-nya ya ini dia per orang 600.000 kayak baju buneng gitu. Gak apa-apa juga sih per kepala. Ya gak apa-apa juga kalau misalnya mau. Tapi istilahnya kalau misalnya nyari yang kayak kita itu juga masih ada dan gak kalah bagusnya. Dan itu aku mikir kayak gila nih satu weekend kita seharian kayak dari jam 2 jam
jam 2 sampai jam 6 malam ya. Pesan soda, pesan makanan segala macam. Pizza. Terus bisa santai-santai aja karena kita tipenya yang kayak ya udah dia berenang bolak-balik ke laut. Terus kita berenang di poolnya gitu. Aku tidur baca buku tidur. Soalnya kita tipe yang suka kayak gitu ya. Kita agak chill mager gitu, chill. Tapi menikmati banget ya. Tapi menikmati banget. Aku suka banget entertainmentnya kayak gitu kayak this is the form of entertainment yang bisa di-enjoy di sini ya. Kayak begini gitu. Aku baru ngeh juga gitu istilahnya kayak that is very nice option to enjoy gitu. Terus kadang-kadang juga misalkan kayak ya itu misalkan kayak rumah kita kan cuma 15 menit dari pantai, tapi kita belum punya motor ya, belum nyewa motor. Tapi kalau nyewa motor ya waktu itu juga beberapa waktu itu kita cuma kerja di rumah, terus kayak nonton sunset yuk gitu. Yaudah terus kita kejar aja sunset terus udah kita ngobrol-ngobrol di pinggir pantai sampai malam, ada anjing lewat-lewat, gak bayar apa-apa gitu kayak bayar parkir doang gitu. Dan it was the kind of entertainment yang kita suka ya. Kita menikmati. Kita suka. Mungkin nggak semua orang suka ya, tapi kita suka banget bengong aja ngeliatin kayak slow living lah katanya orang. Bahkan batu belik ini pantainya bukan pasir putih sebenarnya. Iya agak hitam tapi sih. Cakep, tapi bagus banget. Bagus banget. Jadi you can see that it's well taken care of. Ya, gitu. Itu satu hal yang aku notice adalah bersih banget pantainya. Ya bersih bener-bener. Dan misalkan juga kayak misalkan opsi kayak kemarin kita pengen kerja di kafe, terus kayak kita nyari-nyari yang pinggir pantai deh gitu dapet di Sanur. Sama harganya. Nggak, aku kira bakal mahal loh. Aku kira bakal kayak satu matcha tuh kayak 50.000. Iya. Enggak sih 30 ribuan juga. 30 masih dapat. Iya makanya. Sama kafe-kafe di Jogja juga segituan kalau. Iya kafe-kafe di situ. Oh tapi di sini tuh yang lumayan rajin mereka adalah taxnya hampir kayak semua tempat tuh pakai tax 10% dan suka ada service charge gitu. But like basis harganya nggak beda-beda jauh gitu. Kalau nyari ya harus nyari gitu istilahnya. Jadi masih sangat bisa dinikmati gitu kalau misalnya mau nyoba-nyoba yang kayak gitu. Bener ya sih. Banyak banget opsinya masih. Ya itu aja kita baru entertainmentnya baru yang berbau-bau pantai ya. Kemarin kata teman-teman kayak ke Kintamani ya, kita belum atau kayak apa-apa gitu. Nah kita belum explore. Mungkin di depan kita akan explore. Ya. Gitu kayak Lovina iya gitu. Kemarin ada yang suruh ke Nusa Penida ya. Iya nyebrang. Abang aku bilang gitu. Jadi ya kayak banyak lah gitu opsi-opsinya yang cukup menyenangkan. Mungkin beberapa yang last adalah ini orang gitu. Aku pengen share ya. Jadi aku tuh dulu punya agak sedikit kesedihan karena aku terakhir kesini tuh 2019 sebelum pandemi sebenarnya. Biasalah kalau orang Tangerang kan banyak yang menikah di sini gitu ya. Jadi ada saudara yang menikah di sini. Terus aku tuh inget aku diperlakukan secara tidak enak oleh salah satu staff di salah satu tempat wisata gitu istilahnya. Dan aku suka baca juga nih di thread banyak gitu ya katanya kalau orang sana mah agak rasis sama turis lokal gitu kan. Terus kayak aku tuh jujur waktu kesini tuh aku sempat takut itu terjadi gitu. Aku sempat yang kayak udah agak negatif thinking sedikit gitu. Cuman fakta berkata hal yang lain. Ternyata baik-baik banget baik-baik banget. Yang aku notice adalah kalau kita ramah dia ramah. Betul. Gitu. Kalau kita galak dia galak. Nah aku tuh jadi feeling kan jangan-jangan gue galak banget jutek banget aku tuh sebagai orang Jakarta ya. Vibe-nya kan belum kayak halo gitu segala macam gitu. Terus kalau dipanggilnya pakai beli sama pakai mbok tuh langsung automatically kayak lebih ramah. Menurut aku ngerasa kayak mungkin mereka ngerasa kita berusaha menggunakan bahasa yang di sini ya, nggak pakai mas, nggak pakai mbak ya kan ini bukan orang bukan Jawa nih gitu ya, jangan pakai mas sama mbak gitu istilahnya. Mungkin juga karena again kita nggak di terlalu tempat wisata itu sebenarnya juga ya. Jadi kayak aku paham sih ada kayak misalkan kalau kita zaman dulu juga misalkan ke Borobudur atau kemana itu kan kadang-kadang suka diserang gitu loh sama ibu. Itu memang kayak sisi kurang baiknya, sisi negatifnya di pariwisata. Kita btw sarjana pariwisata ya. Sisi kurang baiknya adalah kadang-kadang orang menjadi oportunis gitu. Jadi aku paham ketika misalkan di tempat-tempat wisata secara tidak langsung kadang-kadang pelakunya tuh jadi agak berubah sedikit seperti itu. Tapi kan nggak semua orang Bali adalah pelaku wisata ya. Ada orang yang hidup biasa aja gitu. Dan ternyata orang yang hidup biasa itu baik-baik banget gitu dasarnya. Dan
happy sih. Jadi kayak karena mereka optimis gitu. Kadang-kadang juga cerita, misalnya kemarin ketemu sama ibu mbak di gym gitu ya. Dia cerita terus dia kayak, ayo dong kak, harus kayak manifestasi gitu. Terus kayak optimis banget deh mbak ini. Aku bener-bener yang kayak jadi pengen ketularan optimisnya dan semangatnya juga gitu loh. Karena emang orang-orangnya good vibes lah bahasanya gitu. Meskipun iya so far ya gitu ya. Meskipun memang seiring kita melihat ini banyak pariwisata di sini tuh banyak pro dan kontranya gitu loh, berempati juga sih karena memang harga tanah jadi mahal dan lain sebagainya, buat lokal jadi mahal, terus juga mungkin harga-harga memang banyak yang jadi mahal dan naik gitu. Cuman ya that's for another topic. Kalau mau ngomongin tentang gentrifikasi dan lain sebagainya. Itu Jogja juga sebenarnya. Itu Jogja juga. Oke, you know what? Let's talk about that. I mean like kita ada sedikit background pariwisatanya, jadi mungkin kita bisa mengobservasi hal-hal itu ya, hal-hal yang terjadi di kota-kota wisata ini gitu. Bener. Okay. Apalagi sih yang kalau kamu? Apa ya? Udah sih sama banyak anjing di sini. Gitu. Happy itu bikin seneng. Kita di depan rumah juga ada anjing kembar 3. Putih semua. Ada 2 cowok 1 cewek kayaknya. Kalau kita lewat terus yang cewek lagi keluar, ceweknya datang minta sayang kepala. Kamu cerita? Ya itu satu hal yang kita suka banget ya, banyak banget anjing. Kadang-kadang suka kalau lagi mau belok di tengah jalan ada anjing duduk. Iya, terus kayak permisi gitu. Nggak mau permisi. Jagain perempatan lah. Perempatan banyak lucu banget. Udah ada penjaganya gitu loh. Di pojok ini ada si Bantet, di pojok sana dia hitam gitu. Pokoknya udah kayak Udah mulai hafal. Itu lucu sih. Itu hiburan karena kita suka banget anjing. Suka banget anjing. Gitu. Tapi kucing masih tetap ada. Dikit. Tapi mereka hidup berdampingan ya di sini. Mereka hidup berdampingan sih. Tapi kucingnya nggak banyak, tapi masih ada kucing juga. Ada. Tapi anjingnya banyak banget. Dan mereka bergeng. Kalau jalannya rame-rame. Tuh, another positive things gitu. Betul sih kalau jadi ada pro kontranya lah ya. Betul. Ini kita baru mau sebulan di sini kan, kita baru ngerasain naik mobil, kita belum ngerasain naik motor. Kita juga dari kemarin kan karena istri sedang sakit, kita belum sempat jalan banyak-banyak. Terlalu banyak. Kayaknya nanti abis ini juga kita masih mau ke Jakarta lagi. Mungkin pulang dari Jakarta baru kita bisa lebih kayak explore lagi ke Kintamani lah, ke Bali sebelah sana segala macam gitu kan nanti kita. Betul. Ya mungkin itu yang bisa kita ceritain. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian ada yang mau dikomentarin gitu, atau mungkin setuju atau mungkin nggak setuju, pernah juga ngerasain gitu, atau pernah juga gitu, atau mungkin ada tips-tips buat kita, kamu harus gini, kamu harus kesini, kamu harus apa gitu, feel free banget buat komen di bawah. Betul. Thank you for listening.